Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Civi Erikawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya merupakan dosen manajemen dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan. Mata kuliah teori pengantar manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa kewirausahaan pada semester 2. Mata kuliah teori pengantar manajemen keuangan memiliki 3 SKS, di mana di dalamnya diampu oleh satu dosen. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk memahami konsep manajemen keuangan, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol keuangan pada perusahaan maupun bisnis secara mendasar dengan melibatkan individu, kelompok, dan organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu mengimplikasikan konsep dan teori manajemen bisnis, mahasiswa mampu mengimplikasikan teori dan konsep pengantar keuangan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh data keuangan, mahasiswa mampu mengambil keputusan dengan memecahkan masalah manajerial dan manajemen keuangan. Materi pembelajaran yang diajarkan adalah fungsi dan tujuan manajemen keuangan, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, perkiraan dan perencanaan keuangan, investasi dan penilaian investasi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah luring, di mana mahasiswa dan dosen bertemu secara langsung. Selain itu, kami menggunakan learning management system atau e-learning dan e-assessment, di mana sistem ini digunakan untuk presensi perkuliahan, materi perkuliahan, penugasan, ujian, hingga sistem penilaian, di mana mahasiswa dan dosen dapat mengakses sistem tersebut. Metode yang kami gunakan adalah ceramah dan tanya jawab, memungkinkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, di mana metode ini kami gunakan untuk menjelaskan materi konsep sehingga dosen dapat memaparkan materi mata kuliah, kemudian mahasiswa dapat langsung menanyakan yang mereka belum pahami atau mengetahui kepada dosen sehingga dapat ditanggapi langsung oleh dosen. Yang kedua yaitu problem based learning, memberikan mahasiswa kesempatan untuk memecahkan suatu kasus, di mana metode ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menghasilkan analisis individu dan fokus pencapaian tujuan kelompok dalam memecahkan suatu kasus dan topik pembahasan. Sistem penilaian yang digunakan adalah 30% partisipasi aktif mahasiswa, 30% studi kasus, 20% nilai UTS, dan 20% nilai UAS. Hasil evaluasi ini dapat dilihat mahasiswa melalui sistem mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Siap. Baik, hari ini ya saya selaku dosen mengampu dari mata kuliah manajemen keuangan, ya, nama saya Civi Erikawati, akan menyampaikan salah satu materi ya, yaitu tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuannya adalah mengetahui fungsi dan tujuan keuangan yang efektif, baik dari perusahaan maupun bisnis, gitu ya. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplikasikan konsep dan teori manajemen bisnis yang kreatif dan inovatif secara efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi sesuai bidang keahlian secara berintegritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan, menjalin kerjasama, serta memecahkan permasalahan manajerial. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih sama teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Ada yang tahu apa sih itu manajemen keuangan?
di materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, pengertian manajemen keuangan itu adalah kegiatan merencanakan, menganggarkan, kemudian pengelolaan, pengendalian, dan menyimpan dana perusahaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu adalah menjamin efisiensi penggunaan dana, memaksimalkan kekayaan pemegang saham, mengelola risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Fungsi manajemen itu sendiri, ya, perencanaan keuangan itu adalah memprediksi kebutuhan dana di masa depan, gitu ya. Jadi perusahaan itu harus bisa merencanakan keuangan. Karena apa? Dari perencanaan keuangan itu, mahasiswa bisa memprediksi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian setelah merencanakan, perusahaan harus melakukan penganggaran. Penganggaran yaitu apa? Mengalokasikan dananya sesuai dengan prioritas organisasi. Nah, jadi untuk kebutuhan operasionalnya itu perusahaan harus bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan operasionalnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian keuangan atau memantau penggunaan pengeluaran yang berlebihan. Nah, di sini tugasnya dari fungsi dari manajemen itu adalah memantau, ya, dari anggaran perusahaan itu yang sudah dikeluarkan apakah ada kelebihan, gitu ya. Nah, jangan sampai ada kelebihan yang terlalu signifikan, gitu ya. Karena apa? Kalau dari penganggaran itu, ya, kalau tidak dilakukan pengendalian, nah itu nanti akan menyebabkan pengeluaran yang berlebihan, seperti itu. Kemudian laporan keuangan, menyusun laporan keuangan untuk penilaian kinerja. Nah, proses dalam manajemen itu adalah memeriksa posisi keuangan perusahaan, menetapkan rencana pengeluaran dan juga pemasukan, implementasi sesuai rencana, dan juga mengevaluasi pencapaian anggaran. Next. Alur dari manajer keuangan. Seorang manajer keuangan itu adalah berfungsi untuk mencari sumber dana, ya. Jadi fungsi dari manajer keuangan itu adalah mencari sumber dana yang kemudian nanti akan dilakukan pengelolaan dananya di dalam aktiva perusahaan, ya. Jadi manajer keuangan itu dia berfungsi atau bertugas untuk mencari tambahan dana. Ketika perusahaan mempunyai modal yang cukup untuk mengalokasikan dananya di dalam perusahaan, nah itu kalau misalkan perusahaan itu cukup, ya, itu tidak perlu meminjam ke pasar keuangan. Tetapi kalau di dasar perusahaan itu membutuhkan modal yang besar, ya, kalau perusahaan itu kan istilahnya modalnya cukup besar, ya, bukan hanya berapa ratus juta, gitu ya, tapi bisa juga sampai bermiliar-miliar, gitu ya. Nah itu kekurangannya itu bisa tugas dari manajer keuangan untuk mencarikan di pasar keuangan. Setelah mendapatkan ke pasar keuangan, ya, itu berhutang, ya, intinya itu kita mendapatkan modal dari luar perusahaan dengan cara berhutang. Setelah manajer keuangan itu mendapatkan tambahan dana, nah tugasnya adalah mengalokasikan dananya untuk kebutuhan operasional perusahaan, gitu ya, mengoperasikan kebutuhan dana perusahaan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Next. Nah, ini adalah contoh praktis dalam perusahaan, ya. Kalau fungsi perencanaan itu adalah contohnya itu menyusun proyeksi arus kas selama 5 tahun. Itu juga merupakan tugas dari seorang manajer keuangan, bahwa dia harus mempunyai perencanaan, penganggaran, kemudian untuk investasi, pendanaan, dan juga pengendalian. Nah, ketika manajer melakukan penganggaran itu adalah menetapkan anggaran pemasaran sebesar 500 juta per tahun. Ini misalkan, nah jadi kalau misalkan sudah ada dananya, itu tugasnya adalah menganggarkan anggaran pemasaran atau anggaran untuk produksi atau anggaran untuk misalkan untuk sumber daya manusia, gitu ya. Nah itu dianggarkan berapa per tahun, seperti itu. Kemudian setelah penganggaran ada investasi, membeli mesin baru senilai 2 miliar setelah analisis pelayanan. Nah, investasi itu bisa berupa
mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, otomatis dia mencari tambahan dana ya dari luar perusahaan. Nah, itu untuk ekspansi gitu ya, untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ada pengendalian, membandingkan realisasi biaya produksi dengan anggaran. Nah, mulai dari sini, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Namanya Mas siapa? Ya, Mas Dewangga. Saya izin bertanya tentang bagaimana cara mengendalikan perusahaan yang tidak terkendali. Oke, mungkin kita kembali ke slide yang alur tadi ya, alur. Nah, ini. Oke, alur manajer keuangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, perusahaan ketika mereka mempunyai modal untuk mendirikan sebuah usaha itu punya dua modal. Yang satu modal dari internal, yang kedua adalah modal dari eksternal atau bisa disebut juga dengan modal asing. Kalau modal internal itu perusahaan memiliki atau menggunakan modalnya untuk operasional perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan modalnya cukup ya, itu berarti tidak perlu berhutang. Tetapi ketika perusahaan belum cukup ya, belum cukup modalnya untuk operasional perusahaan, otomatis dia akan melakukan tambahan modal atau mencari tambahan modal gitu ya. Nah, dengan cara yang kedua tadi, yaitu modal asing ya, dengan modal asing. Nah, kemudian dari modal asing ini perusahaan harus bisa istilahnya itu ini ya, mengangsur ya, membayar setiap bulannya dari pemasukan yang didapat setiap bulan. Nah, itu harus membayar setiap bulan hutangnya. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan itu hutangnya tidak terlalu tinggi gitu ya Mas Dewangga ya. Nah, itu perusahaan harus melakukan penganggaran ya, sebelum melakukan hutang itu perusahaan harus istilahnya itu harus melakukan penganggaran. Hutang proporsinya itu harus lebih kecil daripada modal sendiri atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi proporsi hutangnya itu harus lebih kecil daripada proporsi modal sendiri. Contoh misalkan ya, ketika perusahaan mau mendirikan sebuah bisnis itu, sebuah usaha gitu ya, modal sendiri paling tidak 70%. Kalau itu kurang, misalkan dirasa kurang dananya ya, modalnya, nah itu baru ekspansi ke hutang, yaitu sebesar berapa? 30%. Jadi dengan begitu operasional perusahaan bisa berjalan, perusahaan juga bisa mencicil hutangnya gitu ya, bisa mencicil hutangnya setiap bulan gitu. Nah, seperti itu ya Mas Dewangga ya. Jadi kalau proporsi hutangnya itu tidak terlalu besar ya daripada yang modal sendiri, itu tidak akan berisiko yang terlalu berat. Tetapi berbeda kalau perusahaan itu melakukan hutang yang lebih besar daripada milik sendiri atau modal sendiri. Nah, itu yang akan mengakibatkan keuangan perusahaan itu mengalami istilahnya mengalami bangkrut gitu ya. Itu bisa menjadikan perusahaan itu bangkrut ya, karena keuangan yang tidak sehat. Seperti itu. Ada feedback Mas Dewangga? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Namanya siapa, Mbak? Oke, baiklah, silakan. Apa saja risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang buruk? Oke. Nah, ini mungkin hampir sama ya, masih bersinggungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu Mas Dewangga. Ya, jadi apa saja resiko-resiko terkait dengan pengelolaan keuangan yang buruk? Ya, kalau perusahaan itu ya mempunyai sistem pengelolaan yang buruk, itu akan mengakibatkan sistem keuangannya yang tidak sehat. Kalau tidak sehat, itu akan mengakibatkan keuangan perusahaan menjadi labil ya, atau istilahnya itu tidak sehat dan akan mengakibatkan bangkrut gitu ya. Jadi penting banget ya, dari awal itu perusahaan, dari seorang manajer perusahaan itu harus mempunyai perencanaan, kemudian penganggaran, pengorganisasian, pengendalian, itu penting banget gitu ya. Nah, dari awal itu kalau sudah direncanakan itu dari
sistem keuangannya, dia akan mengurangi resiko-resiko yang berdampak buruk atau negatif dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi penting banget penganggaran, perencanaan, organisasian, pengendalian itu dari awal harus dilakukan gitu ya. Atau bisa dibilang budgeting ya, atau penganggaran perusahaan itu bisa dilakukan seperti itu. Itu Mbak Ika. Nah, ini ada contoh kasus ya dari PT Maju Jaya Abadi. Nah, jadi nanti ini untuk tugas aja dari teman-teman ya, teman-teman. PT Maju Jaya Abadi adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang beroperasi sejak tahun 2015. Pada tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan penjualan sebesar 20%. Namun, laba justru menurun 10%. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa biaya operasional naik tajam, utang jangka pendek meningkat, dan efisiensi produksi menurun. Berdasarkan data di atas, indikator keuangan mana yang menunjukkan adanya masalah dalam manajemen keuangan perusahaan? Yang kedua, bagaimana seharusnya fungsi manajemen keuangan diterapkan untuk mengatasi masalah jangka pendek, utang jangka pendek, dan juga ketiga adalah apa keputusan investasi yang sebaiknya diambil oleh manajemen. Jelaskan alasannya. Nah, ini adalah nanti studi kasus yang akan dikerjakan oleh teman-teman untuk tugas ya. Kesimpulan. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Manajemen keuangan itu berperan krusial dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan itu bisa mengalami kesulitan likuiditas, kerugian investasi, dan juga bahkan kebangkrutan. Gitu ya. Nah, kurang lebihnya ya materi yang saya sampaikan cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dari saya. Semoga bisa dimengerti ya materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.